Yang ke-13 dari As-Sabiqun al-Awwalun, Sayyidina Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Nama beliau adalah Amir bin Abdullah ibn al-Jarrah al-Qurashi al-Fihri. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam pada Fihr bin Malik, yang mana yang dinisbatkan kepada Fihr itu adalah yang disebut dengan Al-Qurashi dan Al-Fihri. Ada mengatakan yang dipanggil dengan Quraisy itu adalah Fihr bin Malik, sehingga keturunannya itu adalah keturunan Quraisy. Ada riwayat yang lain Kinana. Jadi Kinana itu yang dipanggil Quraisy, keturunannya semuanya Quraisy. Panggilan beliau dikenal dengan Abu Ubaidah. Namanya Amir bin Abdullah ibn al-Jarrah, tapi dikenalnya Abu Ubaidah, dan diberi gelar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bi amini hadhil ummah, orang terpercaya di agama, di dalam umat Islam yang paling terpercaya adalah Abu Ubaidah. Beliau masuk Islam masih di awal-awal, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Darul Arqam yang digunakan untuk pertemuan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga termasuk yang masuk Islam melalui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi masih rombongannya Sayyidina Utsman, ya bareng itu, Talha. Di antara kemuliaan dan keistimewaan Abu Ubaidah tentunya sangat banyak. Di antaranya yaitu beliau salah satu dari 10 orang yang diberi kabar gembira oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga di dalam satu riwayat hadis. Kemudian yang kedua, beliau mendapatkan keistimewaan gelar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Amin hadhil ummah, orang terpercaya di umat Islam. Diriwayatkan an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna likulli ummatin aminan, sesungguhnya setiap umat itu ada orang terpercaya. Wa inna aminana ayyatuhal ummah Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Dan ketahuilah wahai umat Islam bahwa orang terpercaya kita adalah Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Jadi kesaksian langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau adalah orang terpercaya. Yang ketiga, kemuliaan dan keistimewaan Sayyidina Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, yaitu syahida Abu Ubaidah al-Badran, beliau hadir perang Badar. Jadi orang-orang yang hadir perang Badar ini orang-orang istimewa, ya, orang-orang istimewa. Karena itu kalau sudah dikatakan hadir perang Badar, ini orang istimewa. Kemudian wa abla yauma Uhud balaan hasanan, melakukan pengujian di perang Uhud dengan ujian yang sangat indah. Jadi beliau melakukan percobaan dengan percobaan yang sangat indah. Apa itu percobaannya? Wa naza'a yauma idzin al-halqatan allataini dakhalata minal maghfar fi wajnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat perang Uhud beliau mencabut 2 lingkaran
yang masuk kepada Nabi, maksudnya ada tombak, ada anak panah yang masuk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tembus dari baju besi yang menutupi kepalanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengenai ke pipinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sampai mengenai ke giginya Nabi. Akhirnya dilepas oleh Abu Ubaidah. Sayyidina Abu Ubaidah ini melepas apa yang mengena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga gigi serinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pecah, dan pecahnya itu bukan sedikit ya, bukan pecah kerowak dikit, enggak, pecahnya itu dari atas sampai bawah. Ini perang Uhud kan muslimin kalah saat itu karena enggak nurut dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sampai Nabi terluka saat perang Uhud, terkena anak panah, terluka Nabi, keluar darah dan sampai mengenai gigi seri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dicabut pecah itu. Yang menarik, fahasuna thagru, pecahannya ini bagus. Jadi ketika ditarik pecahnya itu rapi, bagus, sampai dikatakan tidak pernah ditemukan seseorang memecah gigi seri seindah apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah. Nah, ini yang dimaksud di sini, beliau itu hadir perang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sampai merawat luka yang dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk keistimewaan dan kemuliaan beliau. Kemudian yang keempat, keistimewaan dan kemuliaan beliau, ikhtiyaru Umar radhiyallahu anhu iyyahu bil khilafah in mata wa wahai. Andaikan saat Sayyidina Umar meninggal, Abu Ubaidah ini masih hidup, beliau akan yang dipilih oleh Sayyidina Umar untuk menjadi khalifah. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah saat sholat subuh, itu Sayyidina Umar langsung milih 6 orang untuk dipilih di antara mereka siapa yang akan menjadi khalifah setelahnya. Kalau Rasulullah tidak menentukan apapun, dipasrahkan semuanya kepada umatnya, tapi dikasih isyarat oleh Rasulullah khalifah setelahnya dengan isyarat-isyarat yang terjadi sebelumnya. Di antaranya mereka mengatakan yang disuruh oleh Rasulullah untuk menggantikan sholat saat Rasulullah sakit adalah Sayyidina Abu Bakar, maka urusan sholat yang itu adalah pengabdian kepada Allah, yang dipilih Sayyidina Abu Bakar, apalagi urusan umat, mestinya yang dipilih adalah Sayyidina Abu Bakar. Itu diantara alasan mereka. Sayyidina Abu Bakar enggak milih langsung Sayyidina Umar untuk menjadi khalifahnya. Sayyidina Umar enggak milih 6 orang. Itu milih 6 orang ini untuk dipilih oleh para sahabat. Tapi andai saat itu ada Abu Ubaidah ibn Jarrah, enggak ada pilihan 6 orang ini. Yang akan jadi khalifah adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Kenapa? Diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, ketika sampai di daerah Sarau, Sayyidina Umar sampai di daerah Sarau dan beliau dikasih kabar bahwa di Syam itu ada wabah yang sangat mengerikan. Sayyidina Umar mengatakan, in adrakani ajali wa Abu Ubaidah hayy istakhlaftuhu. Andai aku wafat nantinya dan Abu Ubaidah itu masih hidup, maka aku akan memerintahkan orang yang setelahku menjadi khalifah adalah Abu Ubaidah. Jadi Sayyidina Umar ini mau berangkat ke daerah tersebut, ternyata di situ ada wabah.
Lah Sayyidina Umar saat itu memberikan kemungkinan andai saya mati sebab wabah ini, yang jadi khalifah setelahku adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah kalau ia masih hidup. Kenapa? Fa in sa'alani Rabbi azza wajal limastakhlaftuhu ala umat Muhammad. Kalau misalkan nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban kepadaku, kenapa kok aku lebih memilih Abu Ubaidah ibn Jarrah untuk menjadi khalifah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Sayyidina Umar kata beliau, fakultu, aku jawab permintaan pertanggungjawaban itu dengan mengatakan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna likulli nabiyyin aminan wa amini Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Sesungguhnya setiap para nabi itu memiliki orang yang dipercaya, dan orang yang dipercaya oleh nabi adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Karena itu beliau menjadikan kalau masih hidup akan dipilih oleh beliau menjadi khalifah. Tapi apalah daya, Abu Ubaidah meninggal sebelum Sayyidina Umar meninggal jauh. Nanti akan disebutkan di tahun berapa beliau wafat, dan apa penyebab wafatnya di akhir tentang Sayyidina Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Di sini bisa kita ambil pelajaran bahwa ada orang-orang yang nggak nampak, nggak terlihat, tapi memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggak banyak yang tahu tentang hal itu, tapi Sayyidina Umar mengetahuinya, sehingga mempersiapkan andai Sayyidina Abu Ubaidah masih hidup akan dijadikan khalifah setelahnya. Di sini juga kita bisa ambil pelajaran bahwa ada hal-hal yang mendesak yang saat itu harus kita lakukan sekalipun kita minim pengalaman. Nah, sering anak katakan ketika baik streaming atau sound system yang bermasalah, harus siap mengambil sikap walaupun nantinya ada kekhawatiran salah dan yang lain sebagainya di saat-saat mendesak, seperti yang dilakukan Abu Ubaidah. Bukan beliau ahli bedah, tapi gimana lagi, ini Rasulullah dalam keadaan kesakitan, nggak dilepas ya sakit, dilepas ya sakit, mau nggak mau gimana, dilakukan. Apapun yang terjadi sudah selesai, yang penting usaha. Begitulah sering saya sampaikan tentang masalah sound system dan yang lain sebagainya. Ketika ada masalah, jangan nunggu gercep gitu loh, langsung ambil inisiatif. Urusan nanti salah, urusan nggak tepat, itu urusan belakangan. Yang penting ada inisiatif ingin memperbaiki, ingin membenarkan, sekalipun minim. Kecuali kalau ada yang ahlinya, ya jangan ikut-ikut. Ya, kalau sudah bukan ahlinya ikut-ikut, ini yang merusak. Padahal sudah ada ahlinya. Begitu juga dalam urusan umat. Kalau mendesak, oh imamnya batal, ya kalau kamu berada di belakangnya dan kamu memiliki kemampuan walaupun minim pengalaman, maju, jangan nunggu imamnya batal meneng kabeh, ini buri kabeh kalau saya maju loh. Gak usah jamaah nang omahe salate. Harus ada inisiatif maju. Siapa yang di belakangnya? Walaupun minim pengalaman. Dalam masalah mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu, berdakwah, semuanya sama. Tapi kalau sudah ada yang pantas, maka jangan maju. Jangan, biarkan yang lebih pantas. Orangnya di pinggir, ya mundur kabeh, sadar diri yo. Biarkan dia yang di posisi tetap di depan. Kan nggak mungkin melakukan nanggene imaman, kan nggak mungkin. Yang lainnya mundur. Makanya sebetulnya tepat yang di belakang imam itu orang yang lebih mengerti. Minimal sama dengan imam atau di bawah imam sedikit. Jangan yang di belakang imam nggak ngerti apa-apa. Nggak batal imamnya, sehingga nih kan repot gitu. Nah, seperti itu. Jadi harus siap ambil inisiatif
sewaktu-waktu dalam keadaan darurat melakukan sesuatu walaupun kita minim pengalaman di dalam hal tersebut. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemampuan untuk memperbaiki keadaan, membantu apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.